Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, adalah Nabi yang membawa risalah yang diyakini bahwa siapa saja yang mengikuti risalah itu akan terbimbing kepada jalan yang benar dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat dengan kekuatan jamaah. Karena kekuatan jamaah ini mampu memberikan kemanfaatan lebih luas ketimbang membangun jamaah personal, kekuatan personal. Jamaah ini yang akan merubah peradaban Yathrib yang saat itu dihiasi dengan berbagai peradaban. Bahkan masih tersisa peradaban jahiliyah, perilaku jahiliyah. Namun kekuatan jamaah yang dibangun oleh Nabi SAW, yang itu tampak ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju Yathrib saat itu, inilah yang kita lihat saat ini Islam itu menyebar kemana-mana, memberikan kemanfaatan dan pencerahan. Hal itu terlihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berhijrah, maka para sahabat pun diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah menuju Yathrib yang saat ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Namun tantangan yang dihadapi adalah perintah berhijrah ini menyisakan berbagai penderitaan, tanda kutip, karena mengharuskan orang-orang yang dicintainya, bahkan harta mereka yang miliki harus ditinggal. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy tidak mengizinkan siapapun yang berhijrah dari Mekah dengan membawa harta bendanya. Nah, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan hidayah, di mana ketika perintah berhijrah itu datang, maka tidak ada kata lain kecuali mengikuti perintah itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang terkaya.
yang pada saat perintah berhijrah tidak dibiarkan membawa harta bendanya kecuali pakaian yang ada di badannya. Namun kekuatan yang telah terbangun dan telah terdidik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kecil di hadapannya. Yang besar adalah sami'na wa ta'na. Kemampuan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diyakini berdasarkan binaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dipastikan Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Dan itu ternyata terbukti terjadi. Rencana hijrahnya para sahabat dari kota Mekah dan ke Yathrib itu terdengar cepat dari kalangan sahabat yang ada di Madinah yang saat itu, dan mereka yang telah menyatakan dirinya masuk Islam yang disebut dengan Al-Ansar. Maka di kalangan Ansar ini yang punya sifat ya namanya Ansar, jamak dari kata Nasir, adalah orang yang suka memberi pertolongan sesuai dengan kebutuhan yang ditolongnya. Jadi kalau ada orang yang haus, maka Nasir itu adalah orang yang membantu dengan air. Jadi bukan orang yang membutuhkan air tapi membawakan kasur. Itu Nasir. Adalah mereka yang siap memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhannya. Orang yang terkaya saat itu yang ada di kota Madinah, saat mendengarkan sahabat Abdurrahman bin Auf turut berhijrah, di mana meninggalkan seluruh hartanya, bahkan istrinya pun yang saat itu ditantang oleh kaum musyrikin Arab ketika itu, kamu mau pilih suamimu, ikut berhijrah dengan suamimu, konsekuensinya kamu harus tinggalkan seluruh harta yang kamu miliki, dan silakan bawa pakaian kamu pakai saja. Ataukah kamu tinggal tidak ikut dengan suamimu dan mendapatkan harta kewarisan, harta benda yang ditinggalkan oleh suamimu, dan kamu bisa menikahi laki-laki yang kamu sukai di kota Mekah. Dan ternyata istrinya lebih memilih untuk tinggal di kota Mekah, tidak ikut dengan suami. Namun ketika beliau berada di kota Madinah, maka di antara orang yang terkaya di saat itu di kota Madinah adalah dari kalangan kaum Ansar menyambut sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena mereka ini sudah terbina oleh Nabi bahwa ketika kaum Muhajirin berhijrah dari Mekah menuju Yathrib, maka yang paling pertama adalah membangun nilai-nilai persaudaraan. Maka mereka dipersaudarakan dengan cara menyambut kedatangan mereka dan memberikan bantuan. Di antaranya adalah persaudaraan. Akibatnya apa? Kaum Ansar yang saat itu meninggalkan kaum Muhajirin berhijrah, dia sambut Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, "Ya akhi, inni sami'tu annaka kunta ganiyan." Wahai saudaraku, saya dengar Anda dulu ini termasuk orang yang kaya. Ketika berada di Mekah, kamu punya harta yang banyak. Namun ketika meninggalkan kota Mekah berhijrah, kamu tidak punya apa-apa. Bahkan istri kamu pun tinggal. Istri kamu tidak membawa, tidak berada pada saat berhijrah. Apa kata sahabat Ansar? Khudh nisfa mali. Silahkan seperdua harta yang saya miliki diambil semua. Seperduanya. Dan saya punya keluarga yang kamu bisa nikahi. Itu nilai persaudaraannya dibangun oleh Rasulullah SAW. Baik mereka yang berada di ketika di Mekah dan mereka yang menyambut di kota Madinah itu sudah terbangun. Namun apa yang direspon oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau pun mengatakan, cukup
Beliau menyampaikan, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi tolong perlihatkan saya di mana pasar. Bisa saja sahabat Umar bin Auf menerima pemberian 1/2 harta orang kaya tadi, sahabat Ansar. Namun ternyata beliau mengatakan, tunjukkan aku di mana pasar. Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf yang saat itu sudah kaya ketika di Mekah dan ditunjuki pasar saat itu semakin berkembang bisnisnya, semakin meningkat kekayaannya. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW membangun kekuatan itu lewat mempersaudarakan kaum muslimin, Muhajir dan Ansar. Di antaranya dalam media yang digunakan. Wasilah yang digunakan itu adalah masjid. Membangun kekuatan jamaah di masjid. Maka kekuatan yang kedua yang dibangun oleh Nabi setelah mempersaudarakan adalah membangun masjid. Di antaranya adalah ketika Allah menurunkan perintah kewajiban Jumat, yang itu turun sebelum hijrah ke Madinah 1 tahun, sebelum hijrah ke Madinah, di mana Nabi SAW saat itu telah menjumpai peradaban yang sudah diawali dengan kedatangan Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin saat itu, di mana kebiasaan penduduk Madinah atau Yathrib saat itu adalah bermegah-megah di hari yang ke-6, yang saat itu disebut dengan Yaumul Arubah, yang kita kenal sekarang adalah Yaumul Jum'ah. Mereka terkenal dengan 4 profesionalisme yang ada di dalamnya. Profesinya sebagai pedagang, tajir, sebagai tukang sihir, sahir, sebagai tukang tenun, kahin, dan juga sebagai tukang syair. Itu mereka bekerja selama 45 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mereka gunakan 5 hari ini untuk meningkatkan dan mengumpulkan harta benda sebagai pedagang. Dan meningkatkan kompetensi dia sebagai syair, sebagai sihir, tukang sihir, dan sebagai tukang tenun. Hingga pada hari yang ke-6, hari Arubah, mereka berkumpul dan mengangkat satu kepala, pemimpin. Siapa yang terbanyak hartanya, siapa yang terkuat syairnya, sihirnya, dan tenunnya, mereka berpesta pora pada hari yang ke-6. Maka Allah turunkan surat Al-Jum'ah untuk merubah kebiasaan yang buruk itu. Kebiasaan berkumpul tetap dipertahankan, tapi substansi perkumpulan itu yang dirubah. Yang dirubah adalah bukan berpura-pura, berpesta pora, menghamburkan harta benda dan berbangga-bangga, tapi mereka dikumpulkan untuk melaksanakan salat Jumat, untuk mendapatkan kebaikan yang ada di dalam salat Jumat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena perkumpulan pada hari Jumat itu, istilah Jumat itu diambil dari kata jamaah, jam, yang artinya berkumpul. Sifatnya adalah jumu'ah, berkumpul untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain dan mengambil manfaat dari orang lain. Itu namanya jumu'ah. Sehingga diharapkan orang yang hadir pada salat Jumat tidak sebatas berkumpul, tetapi mereka bisa bersilaturahim dan menambah kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Itu namanya Jumat. Komunitasnya disebut dengan jamaah. Nah, itulah 2 yang dibangun oleh Nabi SAW, sehingga mereka ketika berada di Madinah dengan 2 kekuatan ini, kekuatan jamaah dan kekuatan masjid, yang sampai hari ini kita bisa menikmati Islam. Mereka membangun masyarakat yang disebut dengan Madinah, masyarakat Madinatul Munawwarah, kota yang tercerahkan. Karena sifat-sifat yang ada dalam diri adalah senantiasa membangun kekuatan jamaah
dan membangun kekuatan itu di masjid sehingga mereka menyebar kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Hal itu pernah terlihat ada seorang sahabat datang di pada hari Jumat. Tiba-tiba mereka ada di antara mereka dari kalangan sahabat yang bukan penduduk kota Mekah atau ke Madinah. Itu datang masuk masjid di mana khatib yaitu Rasulullah sedang berkhutbah langsung duduk. Maka Nabi SAW menyatakan kum. Dan sahabat itu adalah sahabat Suhail, sahabat Sulaik al-Khataban. Beliau bukan penduduk Madinah, penduduk yang berasal dari kota Al-Ghatafan, yang saat itu sedang menggunakan pakaian compang-camping. Ya, namanya dalam perjalanan. Pada saat masuk masjid, langsung duduk. Maka Nabi pun SAW menyatakan, ya Sulaik al-Ghatafani kum, silakan Anda berdiri dan laksanakan 2 rakaat. Ya, tuntunan salat tahiyatul masjid. Tapi yang Nabi ingin sampaikan saat itu adalah bukan perintah salat tahiyatul masjidnya menjadi substansi utama juga. Selain itu adalah Nabi ingin memperlihatkan kepada para sahabat yang hadir. Lihat sahabat yang datang dari Al-Ghatafan. Dia berpakaian yang tidak layak, compang-camping. Tentu butuh bantuan. Adakah di antara sahabat yang melihat kondisi seperti itu? Dan setelah salat Jumat, adakah yang bisa menjamunya dan memberikan pelayanan kepada mereka? Nabi tidak hanya sebatas memperlihatkan, menunjukkan untuk tidak duduk sebelum salat 2 rakaat, tetapi ingin perlihatkan bahwa ada kelompok jamaah masyarakat, jamaah masjid yang butuh bantuan. Dan ternyata ada sahabat yang merespon saat itu, dan yang luar biasa yang merespon bukan orang kaya. Yang paling pertama merespon adalah orang miskin sendiri. Yang saat itu tidak punya apa-apa, tapi berani mengambil bagian untuk memberi bantuan kepada sahabat. Pada akhirnya dia masak sebutuhnya. Dan ia tidak bisa sendiri makan. Maka dia makan bersama, dimatikan lampu, dengan harapan dianggap bahwa dia juga ikut makan bersama. Kalau ternyata ingin membahagiakan tamu yang baru datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini kami mengingatkan diri kami dan kita semuanya agar kita mampu melatih dan membina diri kita sendiri untuk menciptakan akhlakul karimah yang secara alami dan tabiat muncul dari dalam diri kita. Dan salah satu akhlak yang mulia itu adalah berderma, suka membantu orang lain. Sifat yang sudah tertanam dalam diri kita dan muncul secara alami, itulah yang akan nanti memposisikan kita untuk menambah dan memperoleh pahala-pahala seperti orang yang sholat dan orang yang sholat malam. Ya, di mana pahalanya jalan terus, argo pahalanya jalan terus. Selama sifat-sifat akhlak yang baik itu tertanam dan menyatu dalam diri kita, maka biar tidur di mana kita berada itu jalan terus pahalanya. Karena salah satu bentuk ibadah yang tertinggi adalah akhlakul karimah. Akhlak yang sudah menyatu dalam diri kita dan ini akan berjalan terus. Dan itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajatas sha'ibil qa'imi."
Sesungguhnya orang beriman yang punya akhlakul karimah yang sudah tertanam dan menyatu dalam dirinya, ini akan memperoleh pahala walaupun dia tidak salat. Maksud saya pada saat itu dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang suka salat dan suka berpuasa. Karena kesemuanya sama-sama bersabar untuk berbuat baik kepada orang. Dan ini lebih panjang. Berakhlakul karimah butuh perjalanan panjang, dan ketika kita mau bertahan, insya Allah pahalanya jalan terus. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibbud da'wat wa qad hajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada'na lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la